polisi, ada berpangkat jenderal, kemudian bisa ikut terlibat. Padahal sumpah etik mereka sebagai polisi bahwa mereka itu hanya tunduk bukan kepada atasan, tetapi kepada penegakan hukum. Dan seperti saya bilang, kalau ada kawannya polisi yang mati harus dibantu, bukan malah kemudian diselewengkan, digelapin. Tetapi kalau kita lihat di bawah, Pak, tingkat dir, Kapolres, sudah seperti raja-raja kecil di daerah. Kadang-kadang kita anggota Komisi 3 telepon saja tidak diangkat, WA tidak dibalas. Ini perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai memperlihatkan bahwa barusan jadi Kapolres, dir sudah susah sekali. Perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah. Sebagai seorang polisi dan penegak hukum itu kita jadi bertanya-tanya, kok bisa di kepolisian ada manusia seperti itu? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Jadi kita mesti ingat bahwa yang sangat penting bagi seorang Ferdy Sambo itu adalah pencitraan. Karena artinya selama ini yang diomongkan, yang digaung-gaungkan itu adalah bohong, ya, basa-basi. Ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah. Sampai bikin gaduh Kepolisian Indonesia, Kapolri blak-blakan ungkap kondisi asli di dalam tubuh Kepolisian Indonesia sedang terpecah belah gara-gara ulah Ferdy Sambo. Kasus yang menjerat mantan Kadipropam Ferdy Sambo ternyata berimbas pada tubuh Kepolisian Indonesia. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diketahui merekayasa oleh Ferdy Sambo CS membuat internal polisi terpecah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat Ferdy Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadipropam yang mampu mempengaruhi sejumlah perwira polisi. Beberapa perwira dipengaruhi untuk memihak skenario yang dibuat Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa Yosua meninggal akibat ditembak Baradae setelah melakukan pelecehan seksual pada istrinya Putri Candrawati. Selain itu, Ferdy Sambo juga melakukan upaya intimidasi yang dilakukan pada tim penyidik. Bahkan dilaporkan sebelumnya penyidik sempat ketakutan untuk memeriksa Ferdy Sambo. Ada juga ancaman yang mengatakan siapapun yang berani menyelidiki kasus tersebut lebih dalam akan berhadapan dengan Ferdy Sambo. Namun Kapolri langsung mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya untuk mengubah situasi ini. Oleh sebab itu, Sigit kemudian mencopot beberapa perwira dan beberapa ada yang dimutasi. Kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Karena upaya obstruction of justice, kini misteri yang menyelimuti kasus kematian Brigadir J perlahan mulai terkuak. Saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, ada 7 polisi yang turut menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice. Namun bagi Sigit, peristiwa ini justru bisa dijadikan momentum oleh Polri supaya semakin solid. Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut hasil penyelidikan, kejadian penembakan itu dilakukan oleh Baradae atas perintah Sambo. Peristiwa itu juga disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'aruf. Istri Ferdy Sambo Putri Candrawati juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda, ternyata demi Putri Candrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Ferdy Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persengkokolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Ferdy Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Candrawati seolah-olah istri Ferdy Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdy Sambo Putri Candrawati.
Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdi Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdi Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Candrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Candrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Candrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Candrawati lainnya, Kuatmaruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian, Putri Candrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya. Siti Aminah tadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi dan Kuatmaruf. Selain itu ada kesesuaian keterangan Kuat dengan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, terkait ancaman pembunuhan sehari sebelum J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian hasil asesmen dari tim psikologi klinis tentang trauma yang dialami Putri. Seperti diketahui, Putri Candrawati dan suaminya Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Saat ini total sekitar 11 orang berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka didominasi merupakan anggota Polri yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Namun Putri Candrawati hingga kini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terungkap aib besar Ferdi Sambo dibongkar Baradae saat bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baradae bongkar soal Ferdi Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap permintaan Richard Eliezer alias Baradae kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan tersebut berdampak positif dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuannya disampaikan Baradae terkait kebenaran kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J tersebut sempat berusaha dijadikan aib oleh Ferdi Sambo dengan membuat skenario memutarbalikkan fakta sebenarnya. Diketahui, awalnya kematian Brigadir J karena aksi baku tembak dengan Baradae. Namun setelah pihak Bareskrim Polri melakukan penyidikan kasus, ternyata sebuah aksi pembunuhan yang diotaki Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Bahkan setelah Brigadir J dibunuh, Irjen Ferdi Sambo membuat skenario kematian sang ajudan. Baradae yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh Kapolri Listio bersama tim sus meminta agar dirinya tak dipecat dari institusi Polri dan akan menjelaskan fakta sebenarnya terkait penembakan di Duren 3, tepatnya di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Hal itu dikatakan Baradae ketika ia bertemu langsung dengan Kapolri dan tim sus. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Listio Sigit mengungkapkan bahwa Richard Eliezer atau Baradae mengubah keterangan kepada tim sus yang menangani kasus juga pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu dilakukan setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi Irjen Ferdi Sambo. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Namun keterangan itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ujar Listio Sigit. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Di situ kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri sudah ditetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Putri Candrawati. Para tersangka ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 55 dan 56 KUHP.